Pati dan seluruh warga Indonesia ya, dan sampai saat hari ini mendukung gerakan dari teman-teman untuk melawan penindasan dari Bupati Pati yang hari ini kita telah mendengar sendiri dari Bupati Sudewo bahwa dia mengatakan akan menurunkan PBB. Ya. Diingat ya, menurunkan PBB, bukan membatalkan. Ya. Dan penurunannya pun tidak jelas mau diturunkan berapa, ya kan? Dan jangan salah, kita perlu pahami bahwa kenaikan PBB P2 ini bukan hanya 250%, tapi 250% minimal sampai ke 1000%. Makanya tadi ada yang awalnya 100.000, tahun ini bisa ke 1 juta. Itu artinya lebih dari 1000% ya. Lebih dari 1 itu yang juta. pertama. Jadi Bapak Ibu jangan terkecoh dengan gulali ya. Gulalinya dari Bupati Sudewo yang mengatakan akan menurunkan PBB P2. Sebelum Sudewo dan sebelum pemerintahan Pati ya sepakat ya untuk mencabut perda, misalnya perda nomor 1 tahun 2004, artinya kita nggak usah percaya dengan itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman merancang dan akan melaksanakan aksi tanggal 13 ini, tuntutannya bukan hanya terkait PBB P2 Bapak Ibu, banyak sekali. PBB P2 ini adalah contoh salah satunya ya. Yang kedua adalah misalnya penarikan pajak barang dan jasa tertentu dan terhadap PKL itu yang 10%. Bapak Ibu jangan terkecoh ketika dia bilang dulu ada pembatalan. Yang dibatalkan itu adalah sosialisasi, bukan pembatalan penarikan pajak terhadap PKL. Ya, itu diingat ya. Itu yang kedua, untuk yang kita tuntut agar Bupati Sudewo tidak melaksanakan kebijakan itu. Yang ketiga, Bapak Ibu perhatikan, di media sosial viral itu di mana-mana. Renovasi masjid yang masih bagus, renovasi alun-alun yang masih bagus. Ada lagi renovasi di mana-mana itu yang masih bagus, belum rusak. Anggaran itu dulu digunakan adalah anggaran rakyat, uangnya rakyat, pajak dari rakyat. Lalu fasilitas umum itu masih bagus keadaannya, belum rusak. Tiba-tiba dia mau rusak, mau ganti dengan yang baru. Padahal tahun lalu baru direnovasi alun-alun ini. Pertanyaannya kan, sekarang jargonnya Prabowo, Presiden Prabowo adalah efisiensi anggaran. Kalau Sudewo sebagai bupati ingin efisiensi anggaran, kenapa yang dia pentingkan adalah prosedur yang masih fasilitas umum yang masih bagus yang mau dia perbaiki lagi? Ada apa? Pertanyaan besar itu, apakah ingin menghilangkan karya bupati sebelumnya karena alergi atau bagaimana? Atau ada kepentingan untuk keuntungan pribadinya? Misalnya dari proyek-proyek itu dia dapat sekian persen. Misal, ini patut diduga keras bahwa Sudewo fokus pada pembangunan infrastruktur karena dia mendapatkan sesuatu. Alun-alun masih bagus, masjid masih bagus, mau direnovasi. Ada apa? Pertanyaan besar. Ini kan baru dibangun ini. Ya, jadi Bapak Ibu, alun-alun ini kita harus tetap teguh bahwa tanggal 13 Agustus 2025 adalah pesta rakyat Pati. Pesta perjuangan Pati untuk melawan penindasan. Pati melawan tirani kekuasaan. Gitu ya. Tanggal 13 Bapak Ibu tetap hadir di sini. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi sudah kumpul di sini, jam 10 kita mulai orasi. Gitu ya Bapak Ibu ya? Kita jam 7 atau jam 6 udah ada. Ya. Barongan itu ada udah ada. Oke. Itu ya, itu teknis nanti. Yang penting pagi di sini kita udah kumpul Bapak Ibu ya. Jangan terkecoh apabila ada teman-teman, tetangga atau buzzernya dari Bupati Sudewo yang mengatakan bahwa demo tanggal 13 tidak jadi karena sudah diturunkan yang namanya PBB P2. Tuntutan kita bukan hanya satu, tuntutan kita banyak. Dan yang paling penting adalah lengserkan Bupati Sudewo. Lengserkan. Terima kasih. Karena memang ini menyangkut warga Pati keseluruhan dan warga Pati memang mau bergabung. Untuk teknis besok saat mau demo mau kita utarakan sehari sebelum
tanggal 13 nanti kita konferensi pers untuk tata cara melakukan aksi unjuk rasa. Itu ya. Jadi mohon dipantau terus, paling enggak setiap malam di sini, kemudian siang juga nanti kalau ada pengumuman-pengumuman atau ada apapun nanti bisa disebarkan. Jadi kita di sini adalah mau melawan narasi-narasi yang disampaikan oleh Pak Sudewo, karena sekarang di semua media TV nasional itu apa namanya menyorot tentang padi. apa yang dibilang. Jangan sampai nanti narasumbernya dari pihak Sudewo atau pihak partai politik pendukung Sudewo itu dia membenarkan apa yang dia perbuat, sedangkan tidak ada second opini dari warga masyarakat. Ya gitu ya, seperti saya tak sampaikan. Tadi yang disampaikan bahwa malam ini katanya Bupati Sudewo mau menurunkan, itu jangan percaya. Kenapa jangan percaya? Kita ada buktinya. Waktu kampanye dia mengatakan tidak akan menaikkan pajak karena itu kasihan sama rakyat. Itu waktu kampanye. Sedangkan begitu jadi dia menaikkan pajak. Itu bukti kebohongan. Karena apa? Orang bohong itu kalau nggak kena azab masih hidup pasti terus berbohong. Kecurangan. Itu kebohongan satu itu. Kampanye nih dia tidak mau membebani rakyat dengan pajak, tapi faktanya dia menaikkan pajak, itu namanya pengkhianat, itu namanya. Dulu kita memilih Pak Sudewo karena janjinya, tapi setelah janji Kata-katanya. Jadi kayak peyok, pokoknya ben peyok sisan. Nantang rakyat. Semua rakyat Nantang rakyat jangan percaya omongane Sudewo. Iku Castro. Bohong. Gitu ya.